Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam agenda yang sudah di invite dari awal Ramadan dulu untuk pertemuan pekanan di Lasnas dengan semua muzaki, dengan pembicaranya juga dalam rangka kembali kita merefresh tentang zakat, infak dan sedekah termasuk wakaf. Dan alhamdulillah ini sudah pertemuan yang keempat dan insya Allah pertemuan terakhir di Ramadan ini. Ini sudah hari ke-25. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk terus bisa beribadah sampai di akhir Ramadan ini dan insya Allah nantinya menjadi insan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Rasul kita sampaikan salam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Terima kasih kepada Mas Budi yang sudah meluangkan berinvestasi waktu di sini, Mas, dalam kebaikan. Salah satu tagline kita di 2021 ini berkolaborasi dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu banyak macamnya. Salah satunya sharing kebaikan, sharing inspirasi, supaya next generasi, siapapun itu ketika mendengar, membaca, ataupun melihat videonya, terinspirasi. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita bisa menghadirkan Mas Budi. Insya Allah nanti Mas Budi akan memberikan sedikit sambutan dan pemaparan mengenai zakat. Kemudian nanti setelah itu agenda yang utamanya dari Ustadz Ardan tentang zakat, infak, dan sedekah termasuk wakaf di era 4.0. Saya sendiri sedikit update aja, kebetulan di South ini dari 2014 mengalami dari zero, Mas, artinya dulu laporan keuangannya pakai Excel. Jadi waktu handover kan itu ditanya kasnya ada berapa? Oh banyak, Mas, pokoknya. Wah, saya bingung banyaknya itu berapa gitu. Butuh hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun hanya membenahi cash flow lah, kita bilang berapa keuangan dan sebagainya. Jadi memang zero. Jadi kalau saya dulu mengalami yang namanya 1.0 itu di masjid, yang berasumsi di masjid itu. Terus yang 2.0 itu ada lembaga zakat gitu ya. Yang ketiga itu ada tool dan sebagainya. Kalau keempat ini kemarin salah satu disruption-nya itu adalah kayak kitabisa.com juga bisa menerima zakat gitu. Artinya kalau seperti itu, lembaga zakat ini harus segera menyesuaikan dengan iklim yang ada menurut saya pribadi waktu itu. Makanya salah satu yang kita diskusikan di teman-teman adalah bagaimana kita bertransformasi yang dulunya ada salary allotment, ada yang offline, kota infak dan sebagainya, kita juga masuk ke dalam digital fundraising. Nah, tentu nanti Ustadz Ardan akan banyak menggali lebih detail aplikasinya dari segi hukumnya atau fikih dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman sama-sama kita bahas. Sebelumnya izinkan saya sharing sedikit tentang share desktop. Sebelum Mas Budi memberikan sambutan tentang update program di South Area, kebetulan ini dalam bentuk laporan, maaf, hilang dia. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Ferry, Pak Wahyu, Rahmat, Pak Abdul Somad. Sebentar, Mas. Yeah. Oke. Jadi kita share sedikit, ini hanya overview saja. Nanti laporannya kemarin sudah kita share via email. Nanti kalau rekan-rekan ingin lihat lebih detail, ini laporan tahun lalu di South Area. Kita langsung saja ke distribusi. Nah, seperti ini. Jadi, alhamdulillah sampai dengan 2016 kita ini datanya, sampai dengan 2020, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dan Muzaki memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola dananya sampai terakhir itu di 3,5 miliar.
dengan distribusi program seperti ini. Sekali lagi kami dari semua pengurus mengucapkan terima kasih untuk semua supportnya, termasuk dari pembina, termasuk dari manajemen Chevron yang salah satunya adalah melalui salary allotment yang memudahkan kita Muzaki untuk selalu tepat waktu memotong zakatnya seperti itu untuk yang mempercayai zakatnya bisa di bulanan polosnya. Dan juga ada teman-teman yang memang setiap tahun transfer langsung ke sistem kita. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 ini program unggulan kita memang air, ada air bersih dan air minum. Dan untuk air bersih kita sudah sampai ke sumur 45 di laporan kita di ini. Dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah dari lagi tiga lokasi, 46, 47, dan 48 sedang detail. Dan untuk program air minum kita sudah mengcover setahun lebih 22 panti asuhan. Itu mengcover lebih kurang hampir 1.000 anak yatim piatu. Nah, alhamdulillah dengan begini kita bisa meringankan atau membantu saudara-saudara kita yang memang ke krisis air dan air minum. Ini sedikit salah satu manfaat program zakat yang sudah kita salurkan kepada jemaah, kepada masyarakat yang ada di Pekanbaru, di Kampar, ataupun di Siak, seperti itu. Ini sedikit opening dari kami. Nanti untuk lebih detail, kita sudah share juga di email. Kalau mau diskusi lebih lanjut, insya Allah kami dari pengurus maupun Amil siap untuk berdiskusi dan menerima masukan dari semua Muzaki. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua supportnya. Dan jika ingin tahu lebih lanjut mengenai program-program di South dan di North, di South bisa koordinasi sama Kang Guntur, untuk di South bisa sama saya atau dengan tim. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita serahkan kepada Mas Budi untuk menyampaikan sedikit mengenai ZIS di 4.0, kemudian juga ekspektasi dan harapan buat kita semua, terutama mungkin setelah ini ya Mas, di Agustus, karena udah dekat lagi nih, tentu kita pengen lembaga zakat ini berkelanjutan bukan hanya sampai Agustus, tapi kebermanfaatannya insya Allah sampai beberapa generasi ke depan seperti itu. Silakan Mas Budi, waktu dan tempat Mas. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia sekali tentu saja hari ini berkesempatan untuk hadir di sini diskusi, dan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan juga untuk hadir, dan Pak Ustadz nanti yang akan mengisi acara kita. Jadi saya sedikit saja mungkin menyampaikan lah ya, bahwa ini topik yang sangat menarik sekali untuk hari ini, di mana ini pertemuan antara sesuatu yang sangat basic yang sudah dilakukan dari awal dengan sesuatu yang sangat baru, adjustment dengan kondisi kita. Jadi dan anywhere in between lah ya, di antaranya kedua-duanya, karena mau tidak mau lembaga pengumpul zakat ini harus beradaptasi juga. Jadi kalau saya melihatnya ini keniscayaan lah ya, keniscayaan. Kalau saya kebetulan besar di kampung kecil, jadi yang namanya zakat zaman dulu ya ada amil lah gitu loh ya mungkin di musola atau di masjid yang melakukan secara tradisional. Kemudian belakangan tentu saja seperti tadi Mas Ferry sampaikan, ada teknologi baru di mana kesempatan untuk muzaki mengumpulkan dan memonitor, melihat, memberi, sehingga ada rasa kepemilikan terhadap zakatnya atau infaknya atau sedekahnya, itu pemanfaatannya seperti apa. Dan itu kesempatan-kesempatan yang membuat kita lebih tergugah, lebih mengikuti, karena tentu saja setiap insan muslim tuh bisa juga berbeda-beda. Ada yang penting saya udah ngasih, kemudian terserah pemanfaatannya, kemudian ada juga atau saya udah membayar zakatnya, kemudian pemanfaatnya, tapi ada juga yang tentu saja lebih tertarik untuk juga melihat pemanfaatannya seperti apa. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mengadakan sesi webinar ini webinar keempat, dan namun demikian sebenarnya ini bukan ini organisasi yang salah satu organisasi keagamaan yang paling kuat foundation-nya di perusahaan kita. Jadi saya
tadi Mas Ferry nyampein bagaimana impact-nya setelah tanggal 8. Saya sih nggak terlalu khawatir lah ya dengan survival organisasi setelah ini, karena sesuatu yang sangat kuat secara kultural termasuk, kemudian dilihat manfaatnya oleh banyak oleh umat, oleh Muzaki, tentu saja pasti akan jalan terus dengan kuat. Dan itu yang kita lihat juga contoh. Saya pernah di Balikpapan dan saya yakin di Balikpapan sampai hari ini saya masih connect dengan teman-teman lah ya di Pasir Ridge lewat WA, lewat hal lain. Apapun yang dilakukan oleh BDI misalnya di sana itu sangat kuat sekali sampai hari ini. Tidak harus tidak dikotakan oleh company lah, tidak dikotakan karena itu berakar kepada masyarakat Muslim yang ada digerakkan bukan oleh company tapi justru oleh manusianya lah ya pegawai itu. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan lah, insya Allah akan jalannya. Nah, tentu saja kuncinya adalah yang menggerakkan selalu amanah dan seterusnya sehingga kepercayaan itu ada. Karena ini yang mentouch kepada menurut saya 4.0. Jadi Muslim sebagai muzaki itu sekarang banyak pilihan. Kalau dulu saya di kampung kecil yang mungkin agak terisolasi, ya memang pilihannya ya dengan amil di situ atau diserahkan sendiri atau dibagi sendiri. Nah, sekarang dengan era digital kita semua punya pilihan-pilihan dan pilihan-pilihan itu mempermudah, tapi juga bagi lembaga mungkin menjadi tantangan. Ini bukan persaingan, tapi tentu saja kalau kita sebagai lembaga tidak bisa bersaing, walaupun ini bukan pesaing, tentu saja Muzaki akan memilih di tempat lain menyalurkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dan itu natural saja, itu alami saja, harus diikuti lah ya, diterima bahwa itu ketika banyak pilihan. Tentu saja ada faktor-faktor seorang Muslim itu memilih untuk menyalurkan zakat infak sodakohnya di sini atau di tempat lain. Nah, itulah yang menurut saya kekuatan dari teman-teman, karena teman-teman selama ini sudah mendemonstrasikan betapa pemanfaatannya itu menyentuh kepada elemen yang memang ditujukan oleh zakat infak sodakoh ini. Jadi terutama di masyarakat di sekitar daerah operasi kita. Nah, pemanfaatan itulah yang menurut saya perlu terus digalakkan, perlu terus dikampanyekan kepada teman-teman yang komunitas secara umum lah ya, masyarakat secara umum. Dan itu kan di hilirnya ya. Nah, di hulunya barangkali kemudahan untuk bagi seseorang melakukan menyalurkan zakatnya, dan di antara duanya itulah sebenarnya lembaga bisa bermain. Jadi di hilirnya bagaimana supaya Muzaki bisa secara gampang, karena sekarang kalau kita kan terus terang aja mau menyalurkan kemana saja relatif gampang sekarang dengan dunia digital ini, relatif gampang, sehingga di hilirnya dan di hulunya itu punya fleksibilitas bagi seorang muzaki. Nah, sehingga lembaga ini tantangannya tentu saja kita saja adalah bagaimana menyampaikan hilirnya, menyampaikan hasilnya, bukan untuk ria, tapi karena bahwa yang dikumpulkan itu bermanfaat sekali sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk sesi sore ini saya lihat dari rencananya adalah membicarakan untuk di bagian hulunya bagaimana kita mempermudah bagi orang yang mau menyalurkan zakatnya untuk menyalurkannya melewati lembaga ini.
Jadi saya kira nanti tentu saja yang hukum-hukumnya biar Pak Ustadz yang sampaikan, tapi dari saya pesannya sih saya appreciate sekali effortnya, terima kasih kepada teman-teman dan mari kita lanjutkan sesuatu yang sudah kuat di lembaga ini untuk lebih kuat lagi dan beradaptasi. Karena kita menghindari trend of wealth. Sorry, kayak Mas Ferry kayaknya saya ngomongnya udah kepanjangan kali ya. Enggak, Mas. Ada yang lagi on call, Mas. Oke. Ya. Jadi dari saya itu yang menurut saya ini terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang hadir maupun yang Pak Ustadz nanti menyampaikan. Tapi saya melihat pentingnya menjembatani sesuatu yang sangat tradisional ya, sangat dilakukan dari ini bagian dari rukun Islam dari awal kita lakukan ketika kita mendeklar sebagai Muslim dengan sesuatu yang kita hadapi di dunia yang sekarang sangat modern ini. Kalau Mas Ferry tadi bilangnya disruption lah ya, bayangan saya ini disruption untuk caranya saja karena elemennya kan masih sama. Jadi dan kalau saya pribadi masih tradisional plus modern dicampur-campur karena saya melihat saya hidup di lingkungan yang sangat tradisional juga. Kalau saya kebetulan aktivitas saya di Jakarta, kalau weekend itu bukan di Jakarta dan di sana itu ya memang sangat tradisional. Apalagi memakai apalagi 4.0 ini masih 1.0. Kalau tadi Mas Ferry 1.0-nya pakai Excel, ini nggak pakai Excel sama sekali. Jadi dan itu dunia yang nyata. Fundamentalnya masih sama. Tapi tadi perlunya kita bergerak sebagai lembaga ke arah situ adalah karena ini bagian dari hulu, bagaimana mempermudah, bagaimana memberi pilihan. Sementara di hilirnya tentu saja adalah bagaimana teman-teman, rekan-rekan kita yang menyalurkan lewat sini merasa comfortable, bahagia bahwa ini disalurkan untuk sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan dan sangat tepat. Nah, jadi ini dua-duanya menurut saya sangat penting sekali. Continue dengan bukan riya sekali lagi, tapi continue dengan menunjukkan hasil yang luar biasa. Ya kayak yang air tadi, 2 tahun saya tinggal di Rumbe, saya melihat sendiri betapa luar biasanya lah ya teman-teman melihat kebutuhan, menyalurkan dana untuk menutup kebutuhan tersebut. Dan saya kira itu sesuatu yang kita harus appreciate sekali. Oke, dari saya itu sih, Mas Ferry, terima kasih sekali kesempatannya untuk ngobrol dengan teman-teman. Siap. Mas Ferry, kukuh nih boleh nambahin ke Mas Budi, minta tambahan Mas Budi ya. Oh iya Mas. Silakan kan. Iya Mas Budi mungkin. Sekalian ini kan Mas Budi Mas Budi kan sebagai pimpinan untuk property transfer gitu kan, bagaimana untuk memaintain ini dan apa gitu ya kira-kira yang bisa menguatkan agar termaintain gitu ya lasnas di sana nanti ya. Terima kasih Mas. Ya, jadi saya terima kasih Mas Kukuh, pertanyaan yang menarik dan bagi kita itu dekat lah ya karena kita tinggal besok itu tinggal 3 bulan. Gitu. Jadi ini 3 bulan lewat sehari dari Hanover ke PHR. Sebuah keniscayaan lah ya. Dan yang saya banyak engage dengan teman-teman di pimpinan Pertamina di belakangan ini ya, terutama setahun terakhir ini dengan proses transisi ini cukup banyak engagement dengan leadership, dengan working team juga. Satu hal yang menurut saya bagus sekali dalam diskusi-diskusi kita itu adalah kesadaran bahwa Pertamina akan banyak terbantu dengan blok-blok terminasi. Mereka melihat bahwa mereka mendapatkan sesuatu, belajar sesuatu, mendapatkan yang baru dari setiap blok yang mereka ambil alih. Di PHM atau Sanga-Sanga atau ONWJ, mereka menunjukkan, menyampaikan ini para leadership-nya ya, menyadari bahwa setiap mereka mengambil alih sebuah blok itu tidak hanya mengambil alih asetnya aja, subsurface aset atau well atau
gathering station. Mereka melihat, mengambil proses, mengambil human capital istilah mereka ya, human resource lah kalau kita, yang akan sangat membantu memperkaya Pertamina. Karena goalnya Pertamina itu sama dengan perusahaan apapun, adalah menjadi kompetitif di dunia global. Nah, jadi saya melihat ini juga sama. Ini kan tadi kan walaupun dibicarakan dalam spirit pekerjaan ya, work ini, tapi ini juga bagian sama. Ini yang memperkaya kita, kekuatannya di Chevron adalah kegiatan-kegiatan speed labs, nah seperti BDI atau kegiatan non-work tapi work related. Karena bagaimanapun yang dilakukan teman-teman itu membantu kita hidup lebih lengkap gitu loh, di masyarakat kita. Kan tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau tinggal di camp lebih terasa, tinggal di Sumatera lebih terasa dibandingkan di Jakarta. Nah, tapi kalau tinggal di Sumatera kan sangat terasa sekali bahwa kelengkapan kehidupan kita yang kita sebut hidup di Caltex gitu atau di Chevron itu tidak hanya di kantor saja, tidak hanya di lapangan saja, tapi kelengkapan yang lain, mungkin di kegiatan di masjid kita, mungkin kegiatan seperti Lasnas ini atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang memberi lengkap dan itu memperkaya. Dan itu yang membuat kita kuat, membuat kita bagus. Sehingga ada balance, istilah mungkin istilah populernya ya work-life balance lah ya. Saya suka bilangnya sih life-work balance, karena life lebih penting daripada work. Life-work balance gitu loh. Nah, life-work balance itulah yang mesti kita harus terus suarakan, dan itu ada di kita nanti Mas Kukuh, karena intensinya Pertamina clear bahwa mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, mereka keep. Tentu saja Pertamina juga punya basic-basic corporate culture lah yang sudah ada, dan mereka melihatnya itu tentu saja itu juga perlu ada yang akan disosialisasikan dan dilebarkan untuk dipakai oleh pegawai Pertamina yang baru. Tapi mereka melihat bahwa yang masuk dari blok-blok terminasi itu banyak sekali yang bagus yang akan memperkaya mereka. Saran saya sih tinggal kita saja bagaimana kita menyuarakan yang sedang kita lakukan ini di masa nanti setelah tanggal 8. Itu satu. Yang kedua, ini adalah blok akuisisi terbesar bagi Pertamina. Kalau kita lihat yang sebelumnya itu yang besar itu PHM atau Total Indonesia, tapi ini jauh lebih besar. Dan karena besarnya dan karena bedol desa, saya yakin sekali justru bukan, kalau saya tidak khawatir bahwa kita Rokan ini akan mewarnai Pertamina. Itu saya yakin sekali. Dan itu ada di kita lah bagaimana bisa mewarnai. Dan mewarnainya ada banyak ya, tentu saja Chevron values yang kita, integritas lah, high performance lah, diversity and inclusion, itu pasti sesuatu yang mewarnai. Nah, yang life work balance ini yang harus mewarnai juga. Jadi saya sih, Mas Kuku, saya melihatnya intensi atau objektif dari pimpinan Pertamina seperti itu disambut dengan kitanya bergeraknya gitu loh. Jadi saya sih nggak terlalu khawatir tentang itu, Mas Kuku. Semoga menjawab itu. Dianggap udah puas kan? Nanti insya Allah bisa sambung setelah ini session khusus untuk sama Mas Budi untuk, saya sih mungkin salah satu usulnya mungkin kalau bisa difasilitasi nanti Mas Budi adalah semua teman-teman yang punya aktivitas sosial ada session khusus sama Pertamina kayak yang sport, pendidikan, edukasi, termasuk lembaga zakat. Mungkin situ bisa. Ya, memang sekarang yang sudah mulai bergerak itu Yayasan Cendana. Itu ada pergerakan ke sana lah, karena ada sedikit kekhawatiran, sedikit concern gitu ya. Tapi terima kasih Mas Ferry. Nanti mereka ada pimpinan baru, nanti saya sampaikan tentu saja. Siap. Makasih Mas. Kita lanjut ke agenda berikutnya karena sudah jam 16.55. Jadi kita biar lebih barokah lagi kita buka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Buat Ustadz Ardan kita persilakan. Jadi nanti rekan-rekan kalaupun ada bertanya, mungkin nanti bisa di chat juga atau nanti mungkin Ustadz Ardan kalau ada sesuatu bisa langsung di stop. Kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya, kita persilakan ke Ustadz Ardan. Silakan Ustadz. Insya Allah sampai jam 17.30 ya Ustadz. Insya Allah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati ya, Pak Agus selaku Dirut Lasnas Chevron Indonesia, kemudian Pak Ferry ya, moderator, dan ada juga Pak Wahyu Budiarto ya. Nah, selanjutnya para peserta webinar pada sore hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang terakhir ini, sebagaimana tema tadi disampaikan bahwa akan kita diskusikan tentang ZISWAF di era digital 4.0. Nah, mungkin saya akan lebih highlight terkait dengan bagaimana Islam melihat sebuah perubahan yang kreatif dan inovatif. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan, bahwa berpikir kreatif dan membuat produk yang inovatif ini merupakan anjuran daripada Islam. Bahkan kalau saya mengatakannya wajib kita untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, mengapa? Karena kalau kita ingin tidak decline, maka kita harus berkreasi dan berinovasi. Nah, kalau kita ingin market share kita itu tinggi dan luas, maka kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kita ingin tidak mudah ditiru atau sulit ditiru, maka itu adalah kreativitas dan inovasi. Untuk menciptakan sesuatu yang unik, misalnya, untuk continuous improvement, maka perlu adanya kreativitas dan inovasi. Di dalam Al-Quran begitu banyak ya petunjuk-petunjuk yang mendorong kita untuk berpikir secara kreatif. Misalnya kata-kata afala ta'qilun, ya, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ya, afala tatadabbarun. Ya, ini kata-kata ini menunjukkan perintah ya secara tersirat kepada kita untuk berpikir, menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir secara kreatif dan sehingga menghasilkan ya produk-produk yang inovatif. Nah, kemudian dalam banyak hadis disebutkan seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu perkara itu yang tinggi, yang mulia, wa yakrahu safsafaha, dan Allah itu membenci perkara-perkara yang remeh-temeh, yang tidak berkualitas, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan terhadap segala sesuatu. Maka dalam bekerja, dalam berusaha, itu kita wajib al-ihsan. Al-ihsan itu sulit untuk diartikan dengan profesionalitas karena dia di atas itu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang digitalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, maka di sana ada nilai adalah nilai inovasi. Nah, kaitannya dengan ZISWAF, maka di sini bagaimana amil zakat atau nazir wakaf dalam mengelola dana-dana filantropi ini untuk memasukkannya itu dengan digitalisasi. Karena yang saya baca bahwa di antara ciri dan produk revolusi industri 4.0 itu adalah internet dan big data. Nah, ini sangat menarik ya, bahwa keperluan ZISWAF ya untuk didekatkan dengan internet, digitalisasi dengan big data ini sangat
urgen sekali zaman saat ini. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Nah, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan as-sawabit. As-sawabit ini adalah sesuatu yang permanen. Ya. Tidak bisa berubah walaupun zaman berubah. Seperti akidah, rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun iman itu mulai dari beriman kepada Allah sampai kepada beriman kepada qada dan qadar, itu dia permanen. Dan sejak zaman Rasulullah sampai saat ini dan sampai hari kiamat, kita meyakini rukun iman yang 6. Tauhid itu permanen. Rukun Islam itu permanen. Prinsip-prinsip akhlak itu adalah permanen. Prinsip-prinsip muamalat itu permanen. Nah, yang permanen ini sifatnya tetap. Zaman berubah, dia tidak berubah. Nah, kemudian di dalam Islam ada hal-hal yang sifatnya itu al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat ini adalah sesuatu yang bisa berubah dengan perubahan zaman, waktu, dan masa. Jadi melihat kontekstual. Ya, konteksnya ada, nasnya ada. Nah, bagaimana dia bisa menjawab tantangan zaman di zamannya? Nah, maka di sini para ahli, para pakar harus mengerti mana-mana saja yang bisa al-mutaghayyirat. Dia bisa berubah. Nah, contoh al-mutaghayyirat misalnya banyak terkait tentang cara. Ya. Kemudian ya fasilitas, sarana prasarana, wasilah-wasilah. Seperti halnya teknologi, itu adalah hal yang mutaghayyirat. Ya, dulu kita mengenal revolusi industri 1.0, kemudian 2.0 gitu ya, 3.0 dan sekarang 4.0. Dan akan datang juga akan ada 5.0 dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini ya, Islam menyikapinya secara proporsional. Secara proporsional. Ya, teknologi Islam menyikapinya dengan sangat mulia sekali gitu. Teknologi adalah produk manusia. Teknologi menurut ya profesor saya ketika saya belajar di Malaysia, itu teknologi itu pada hakikatnya tidak menipu, tidak berbohong. Yang berbohong itu adalah manusia. Ya. Nah, makanya teknologi ini di dalam fikih dianggap sebagai sebuah wasilah, cara untuk mempermudah, cara untuk mempercepat sesuatu, seperti itu. Makanya untuk memahami as-sawabit dan al-mutaghayyirat ini harus proporsional. Seorang muslim yang hanya fokus kepada as-sawabit tapi dia lalai dengan al-mutaghayyirat, dia menjadi muslim yang kaku gitu. Zaman berubah tapi dia kaku. Nah, sebaliknya seorang muslim yang hanya fokus kepada al-mutaghayyirat tapi dia tidak kuat as-sawabit dan fondasinya, maka dia menjadi orang yang sesat. Ya, menjadi orang sesat. Nah, kemudian ada juga hadis, ini hadisnya marfu memang, tapi maknanya baik ya. Al-hikmatu dhalatul mu'min, bahwa hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Fahaitsu wajadaha fahu ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapatkan hikmah itu, maka dia berhak untuk mendapatnya, untuk mengambilnya. Hikmah itu sangat banyak sekali. Hikmah itu bisa berupa konsep-konsep, strategi-strategi, gitu ya, rumus-rumus, formula-formula, dari mana saja. Ketika itu baik, nah kita berhak dan boleh untuk mengambilnya. Nah, ada juga kaidah fikih. Bunuh sana. Ziyad. Baik, ada juga kaidah fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Misalnya dalam pengelolaan Ziswaf misalnya, kita membutuhkan digitalisasi. Ya, Ziswaf ini akan berkembang, akan tumbuh dengan baik melalui pendekatan digitalisasi. Maka digitalisasi ini menjadi wajib dia. Ya, karena perubahan zaman dan teknologi.
Nah, kemudian juga ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, ya. Hukum wasilah. Wasilah ini artinya sarana prasarana itu mengikut hukum tujuannya. Kalau dia tujuannya itu baik, niatnya baik, maka wasilahnya harus yang baik-baik. Kalau dia tujuannya yang nggak baik, mungkin wasilah seperti itu. Jadi kita tidak kita tidak menerima kaidah yang mengatakan bahwasanya untuk mencapai sesuatu yang baik itu bebas wasilahnya, mau yang halal, yang haram itu boleh, tidak. Tapi kita mau optimalkan dalam rangka untuk mencapai sesuatu tujuan yang baik, maka kita menggunakan wasilah-wasilah yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Islam secara umum ya menghadapi digitalisasi revolusi industri 4.0 ini itu dengan penyikapan yang proporsional. Selama ya hal tersebut itu dalam rangka untuk mendukung sesuatu yang baik, dalam hal ini ziswaf, maka silahkan diambil. Misalnya dengan konsep digitalisasi menggunakan big data, ya. Kemudian biar supaya dia lebih cepat, kita buat aplikasi misalnya. Biar supaya si muzaki ini gampang ya, untuk berzakat, maka dibuat sistem yang memudahkan. Agar si wakif misalnya dia gampang untuk membayarkan wakafnya, maka dibuatkan aplikasinya. Agar saluran daripada zakat ini lebih cepat dan mudah kepada si mustahik, maka dibuatkan suatu sistem ya yang lebih baik dan lebih mudah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah kita harus memang mentransformasi kepada era digitalisasi ya. Yang gaya-gaya kita gaya lama, mari kita rubah dengan gaya baru dengan pendekatan digitalisasi, karena memang teknologi ini itu tidak dosa itu ya. Teknologi ini baik ya, wasilah ini baik selama dalam rangka untuk mendukung suatu niat dan tujuan yang baik. Ya, ini sudah ya. Ya baik, mungkin Pak Ferry itu dapat saya sampaikan. Jadi saya menyoroti dari sisi Islam saja, karena kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan terkait dengan implementasi ini, itu sangat bervariasi ya, sangat baik saja. Jadi selama itu dia inovasinya baik, kemudian bikin kreatif dan tidak bertentangan dengan Islam, sejalan sama Islam, seirama dengan Islam, itu kita welcome sekali. Nah, di sini nanti mungkin perlu seorang pakar syariah yang bisa melihat apakah ini sesuai dengan Islam, apakah ini bertentangan sama Islam. Tapi berpikir kreatif dan inovatif ini, kalau menurut saya dalam konteks ziswaf itu wajib, gitu ya, wajib. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman yang ada saat ini, itu kita tertinggal. Walaupun kita mengerti bahwa produk ini adalah produk katakanlah non-Muslim, gitu ya. Nah, Muslim itu boleh untuk memanfaatkannya dalam rangka untuk itu tadi, untuk penguatan ziswaf. Mungkin itu dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita akan lengkapi dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Abdan yang sudah memberikan pengantar dan kemudian opening mengenai bagaimana zakat di era 4.0 ini. Jadi yang salah satu tadi ya, bagaimana Islam dan teknologi. Salah satu takeaway dari saya pribadi bisa lihat adalah wajib bagi kita seorang muslim itu untuk selalu melakukan perbaikan, baik perbaikan yang secara berkelanjutan atau mungkin yang sesuatu yang baru sekali yang belum pernah ada. Nah, mungkin bagaimana lembaga zakat dan bagaimana muzaki, yang paling menarik mungkin Ustadz yang coba mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan lebih lanjut adalah bagaimana muzaki itu akhirnya bisa membuat program juga sendiri Ustadz. Jadi kayak kitabisa.com contohnya. Mereka melakukan campaign untuk membantu seorang
yang ada di tetangganya begitu ya. Kemudian mereka membuat proposal dan kemudian mengupload ke sistem dan terkumpullah dana tersebut gitu. Nah, akhirnya mereka juga bisa membantu orang-orang di sekitarnya secara langsung tanpa dalam tanda kutip lembaga zakat pun nggak tahu kadang-kadang ada yang harus dibantu seperti itu. Nah, kalau dari segi hal-hal case begini, menurut Ustadz sendiri bagaimana kita kalau berkolaborasi dalam kebaikan lah ya, artinya kalau amil mungkin cuma 10 orang, punya matanya cuma 10 kali 2 gitu ya, cuma 20 mata gitu ya, tinggalnya juga tersebar gitu ya, sedangkan yang harus dibantu itu luar biasa banyaknya. Nah, ketika individu-individu ini membuat kebaikan-kebaikan, akhirnya banyak terbantu. Nah, yang kalau saya jadi tantangan pribadi adalah bagaimana mendatanya, bagaimana kolaborasi. Mungkin Ustadz bisa sedikit menambahkan lagi kira-kira bagaimana kita sinergi antara individu-individu yang baik-baik ini yang menggunakan teknologi dengan lembaga zakat yang harus juga mengejar teknologi tadi menggunakan dalam program-program kebaikan tadi. Ya, saya sangat mensupport itu Pak Ferry. Ya, misalnya tadi Pak Ferry mengatakan bisa.com gitu ya, bisa.com ya. Nah, mungkin bisa saja lembaga filantropi berkolaborasi dengan bisa.com dalam hal apa misalnya, karena mungkin mereka spesifiknya apa dan itu bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi, itu silakan saja dilakukan. Ya, intinya adalah kita memang harus berkreasi dan berinovasi ya melalui teknologi yang ada ini. Ya, apalagi kita ini mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sana ada pertanggungjawaban kepada muzaki dan kepada mustahik, gitu kan? Maka semoga teknologi ini bisa membantu para amil dan para nazir ya, untuk lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi memang suatu tuntutan lembaga untuk tumbuh juga, bagaimana mempergunakan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan lebih besar lagi Ustadz ya, dengan ada teknologi dan tadi seperti itu. Kita open juga question atau pertanyaan atau masukan juga dari sahabat yang sudah bergabung, dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya langsung juga dipersilakan, atau mau di chat disampaikan juga dipersilakan. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya ke Ustadz Adnan, boleh materi yang hari ini juga, tapi boleh juga yang materi 3 sebelumnya Ustadz ya. Mungkin ada yang sudah didengar lagi, ada yang ingin dipastikan lagi juga dipersilakan. Sambil menunggu, ada yang bertanya, silakan. Silakan Kang Agus. Ya, terima kasih Pak Ustadz Adnan. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama mengenai pelaksanaan pengelolaan jiswaf, terutama mungkin wakaf ya, atau jiswaf juga ya. Bagaimana kalau di pelaksanaan di luar negeri kan Pak Ustadz Adnan ini internasional ininya ya, forum-forum yang sudah diikuti atau yang terlibat saat ini. Mungkin bisa sharing kalau di negara-negara lain seperti apa yang bisa kita ikuti ya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya itu ini, apakah harta kita yang sudah dizakati tahun ini, itu apakah tahun depan harus dizakati kembali apabila harta itu masih masuk ke dalam nisab, atau apakah harta itu cukup sekali saja dizakati dan tahun berikutnya tidak dihitung ke dalam nisab, tapi yang dihitung adalah harta baru di tahun berikutnya. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Silakan Pak Ferry. Langsung aja Ustadz. Langsung saja, baik. Ya. Ya, saya mencoba untuk menjawab nomor 2 dulu ya. Baik. Zakat itu kita keluarkan pada saat nisabnya cukup, berlaku haul bagi yang berlaku haul. Kalau tidak berlaku haul, berarti ketika dia mendapatkan atau panen, ya, maka berzakat. Gitu ya. Misalnya pertanian, itu dia tidak perlu haul. Saat seorang petani panen, dan panennya itu melebihi nisabnya, yaitu 5 wasak, atau dikonversi dengan kilogram, saat ini 653 kilogram, maka dia berzakat 5 atau 10%. Atau misalnya zakat peternakan misalnya,
seorang kalau sudah memiliki 40 ekor kambing, maka dia berzakat 1 ekor kambing. Ada juga dia menggunakan haul ya, artinya 1 tahun ya, baik hijriah atau masehiah itu nggak ada masalah. Apabila hartanya tersebut sudah berjalan nisabnya itu setahun, maka dikeluarkan zakatnya terhadap misalnya zakat emas ya, zakat uang tabungan, deposito, zakat penghasilan dan seterusnya. Nah, untuk tahun yang depan lagi, nanti dihitung lagi gitu. Dihitung lagi. Kalau misalnya dia punya sisa harta di tahun ini, kemudian tahun depan masih ada dan sampai nisabnya, sesuai ketentuannya dia berzakat lagi. Seperti itu. Bahkan kalau dalam 1 tahun dia memiliki banyak aset, objek wakaf yang berbeda jenisnya, ya misalnya dia punya peternakan, dia punya perkebunan, gitu ya. Kemudian dia punya kos-kosan, ya. Kemudian dia punya bisnis, kemudian dia punya emas disimpan, kemudian dia misalnya ya punya sawit misalnya. Memang orang yang luar biasa hartanya. Nah, ketika harta-harta ini ya cukup syaratnya, ya itu dizakatkan, ya dizakatkan. Nah, makanya bersyukur orang-orang seperti itu karena dia punya kesempatan untuk berzakat, ya, kemudian membantu du'afa, bersih hartanya dan bersih jiwanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pertama tadi dari Pak Agus, ya, nah saya melihat sebenarnya kondisi nazir wakaf di kita dengan di luar negeri lebih kurang sama gitu ya. Karena memang juga wakaf ini di Malaysia misalnya terdekat atau di Brunei, di Singapura juga masih belum sepopuler zakat ya. Lebih kurang permasalahannya sama ya, masalah SDM gitu, masalah regulasi ya, kemudian masalah edukasi masyarakat tentang wakaf. Nah, terkait dengan digitalisasi ini, seperti di Malaysia itu misalnya mereka itu berkolaborasi dengan Fintera ya. Fintera ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di teknologi informasi, memang sangat terkenal. Nah, jadi Fintera ini membuka diri untuk join dengan wakaf seperti itu. Nanti bagaimana Fintera nanti dia meng-create ya, bagaimana wakaf ini juga bisa dia tumbuh berkembang dan luas ya melalui teknologi. Dan mereka memang orang expert. Nah, misalnya Nazir, mungkin Nazir memiliki keterbatasan ya untuk ini, maka Nazir bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi informasi, di digitalisasi, berjoin gitu, seperti itu. Nah, ini akan cepat perkembangannya karena tim-tim dari Fintera itu sangat profesional ya, sangat expert, sehingga dia bisa mengangkat ya syiar wakaf ini melalui media-media mereka, melalui TV mereka, melalui jejaring mereka, dan mereka bisa mengkoneksikan wakaf ini dengan semua jejaring mereka di seluruh dunia ini, seperti itu. Nah, ini mungkin bagus ya untuk kita tiru. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun yang memang di expert di dalam hal digitalisasi ini. Nah, demikian Pak Agus. Terima kasih, Sardan. Untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Agus ya, mengenai best practice atau bagaimana implementasi zakat, infak, dan wakaf di luar negeri. Yang kedua tadi mengenai zakat untuk harta. Ada yang lain juga mau bertanya, dipersilakan. Sambil menunggu yang lain, ada titip dari teman ini Pak Ustadz, dia dapat hadiah. Hadiahnya itu sebuah mobil, kemudian kena pajak juga ternyata. Yang pertanyaan dia adalah apakah zakat mobilnya tadi itu kena hadiah itu dikeluarkan setelah dikurang pajak atau dari senilai mobilnya tadi itu, Ustaz? Ya, itu hadiah mobil ya? Iya. Dapat mobil hadiah. Ya, itu juga ini masuk dalam kategori zakat kontemporer, hadiah itu. Hadiah, sebagian ulama mengatakan ada zakat hadiah. Ya.
kalau dia misalnya diperoleh dengan ada usaha di sana dan tidak ada usaha di sana. Kalau ada usaha dia 5%, kalau tidak ada usaha untuk dapatkan hadiah itu 10%. Seperti ini ya, ada sebagian ulama mengatakan ada zakat untuk hadiah seperti itu. Misalnya juga ada seorang diberikan ya beasiswa itu ya beasiswa dan beasiswa itu besar, maka di sana juga ada zakatnya. Nah, apakah setelah pajak atau sebelum pajak ini hal teknis ya? Silakan kalau mau dikeluarkan pajaknya dulu, nah baru zakatnya silakan, atau zakatnya dulu baru pajak. Ini hal teknis karena kedua hal ini dipraktikkan juga ya dalam perusahaan. Ada yang pajak dulu baru zakat, zakat dulu baru pajak, itu hal teknis saja. Oke. Makasih Ustaz. Jadi Baik. cukup jelas, nanti saya sampaikan kepada teman yang dapat hadiah ini. Ada yang lain mau bertanya, sahabat? Baik tentang materi digital, tentang zakat melalui melalui crowdfunding, melalui kitabisa.com atau berbagai macam channel yang ada saat ini, atau bertanya mengenai zakat, infak yang materi-materi sebelumnya seperti itu. Kalau belum ada, saya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kita kemarin itu ada salah satu lembaga yang berkolaborasi dengan kitabisa.com, dia menerima zakat gitu. Nah, pertanyaan sederhana kan, duitnya itu masuk dari kitabisa.com, kemudian kitabisa.com menyerahkan kepada lembaga tadi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah pertama mengenai dari segi legal atau syar'inya juga, karena ini lembaga dalam tanda kutip kan bukan lembaga kayak perbankan sebenarnya ya, cuma dia nambung dana situ, kemudian karena dia punya tool-nya memudahkan orang untuk bayar zakat dan langsung bisa lihat penawaran programnya apa sih yang dibantu dengan dana zakat itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah dari lembaga ini memberikan laporannya adalah apakah cukup ke kitabisa.com juga, atau karena kita nggak dikasih datanya ternyata jadi kitabisa.com itu dia ngasih data siapa saja donatur, nggak ada. Dia cuma ini duit zakatnya distribusikan ke sini, kita ketika laporan saja kepada kitabisa.com nanti yang publish lagi seperti itu. Nah, menurut Ustaz, best practice seperti ini apakah memang diperbolehkan karena ini bagian dari improvement, atau ada sesuatu yang menurut kita bisa kita dan tanda kutip dari saat ini seperti apa? Ya baik, di Indonesia ini dalam undang-undang kita sudah jelas bahwa lembaga pengelola zakat itu pertama Basnas, yang kedua Lasnas. Nah, jadi lembaga Basnas dan Lasnas sajalah yang secara resmi boleh untuk mengelola dana-dana zakat. Nanti kalau misalnya Lasnas bermitra menjadi UPZ-nya atau menjadi mitra strategisnya Lasnas, itu boleh ya. Atau misalnya ada lembaga menjadi UPZ-nya Basnas, nah itu dibolehkan. Nah, kalau misalnya visa.com, ini saya nggak tahu apakah mereka ini mitra strategis dari salah satu Lasnas atau mereka menjadi UPZ dari Basnas, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya asumsinya mereka tidak menjadi mitra strategis dari Lasnas dan Basnas, dan mereka bukan ya Lasnas, ya, maka tidak berhak untuk menerima zakat. Makanya masyarakat silakan kalau ingin berzakat langsung saja kepada lembaga amil zakat nasional yang sudah ada dan resmi, gitu ya. Karena setahu saya bisa.com ini kan dia lebih banyak untuk mencari donasi, membantu orang-orang yang sakit seperti itu ya, atau gempa bumi, bencana dan sebagainya. Nah, tapi kalau terkait dengan zakat itu jelas kita sudah punya undang-undangnya. Terkait sama wakaf juga, silakan menyerahkan dana wakafnya kepada nazir wakaf yang sesuai dengan undang-undang. Bisa perorangan, bisa dalam bentuk lembaga seperti yayasan, ya, atau koperasi, BMT, seperti itu. Dan jangan menyerahkan wakaf kepada lembaga yang bukan nazir, ya, karena nanti ini kan ada pertanggungjawabannya, ya, ada pertanggungjawabannya. Dan jadi begitu menurut saya Pak Ferry, kalau misalnya kita bisa atau bisa.com itu dia bukan lembaga resmi penerima zakat, maka
dia tidak berhak untuk menerima zakat seharusnya. Harusnya nggak ada program itu dan masyarakat juga tidak membayar zakat ke sana. Terima kasih, Ustaz Adan. Nanti bisa kita konfirmasi dengan teman-teman yang teman-teman yang bergerak di bidang zakat juga. Kita ada grupnya, ada diskusi. Ya. Tapi saya pribadi waktu itu sempat bertanya, tapi ya itu tadi. Ini hanya pribadi saya. Kalau saya pribadi seperti Ustaz tadi, saya lebih percaya langsung memberikan ke lembaga zakat. Kalaupun yang bersifatnya charity, membantu yang sakit, atau ada gempa dan sebagainya, itu kalau saya pribadi tidak ada masalah melalui lembaga-lembaga atau melalui teknologi tadi ya. Ada bisa melalui platform yang berbagai macam ada saat ini seperti itu. Oke, sekarang jam 17.26, 4 menit dari waktu yang sudah disepakati. Ada satu pertanyaan lagi, dipersilakan dari sahabat semua. Ada yang ingin bertanya, bebas ini bertanya, bisa apa saja. Selain masalah tadi 4 mengenai zakat, infak, dan sedekah di dunia teknologi saat ini. Silakan Om Susatana, kalau mau bertanya Om Susatana. Oh iya, baik. Terima kasih Ustadz Jazakallah, Mas Ferry juga atas waktunya. Jadi terkait dengan sudah diresmikannya mungkin ya tahun ini ya Bajnas Nasional itu, lalu bagaimana dengan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lokal gitu ya? Apakah harus menginduk ke Bajnas Nasional yang sudah diresmikan tersebut atau bisa berjalan sendiri-sendiri, Pak Ustadz? Jazakallah atas jawabannya. Ya, kalau Lasnas atau kalau las lokal kota atau kabupaten itu sudah dapat izin untuk menghimpun dan mengelola zakat untuk kota dan kabupaten, maka itu boleh dia untuk mengelola. Ya, karena kan ada juga yang las-las itu levelnya kota atau kabupaten ya. Ada. Tapi kalau misalnya dia belum, maka silakan bermitra dengan las yang sudah ada izinnya. Seperti itu. Oke. Nah, termasuk juga wakaf ya. Sama wakaf apabila nazir tersebut belum memiliki izin sebagai nazir wakaf ya, dari BWI misalnya, maka silakan bermitra dengan nazir-nazir yang sudah ada izin. Jadi memang kita ini dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah ini kita kembangkan semangat berkolaborasi itu lebih bagus, bekerja sama gitu ya. Agar lebih kuat seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz Adan, sudah cukup menjawab pertanyaan Kang Susantana tadi. Jadi sekarang jam 5.28, 2 menit lagi kita minta Ustaz Adan untuk memberikan summary-nya Ustaz mengenai topik yang kita share di pertemuan terakhir ini, dan insya Allah nanti setelah itu kita bisa schedulekan lah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lagi sesuai dengan tema-tema nanti yang bisa kita sepakati bersama. Silakan Ustaz. Baik, sebelum saya sampaikan itu saya ingin mengulangi tadi jawaban saya terkait dengan zakat hadiah ya, zakat hadiah. Oke, zakat hadiah ini dia tidak memiliki nisab dan tidak memiliki haul. Jadi kalau dia mendapatkan hadiah, maka dia mengeluarkan kadar zakatnya. Ini kadar zakatnya ada yang 5% sampai 10%, ada yang 20%, ada yang 25%. Nah, ini persen-persen ini melihat kepada effort dan usahanya. Apabila hadiah tersebut memang ada usaha dia kuat ya di sana untuk mendapatkannya, maka itu 2,5%. Kalau misalnya sedang itu 5 sampai 10%. Kalau memang tidak ada usaha, tidak ada effort dikasih hadiah seperti itu, maka itu 20%. Ini memang kajiannya pada zakat kontemporer. Baik, untuk terakhir, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ya terima kasih atas partisipasi dan undangannya untuk kita dapat berdiskusi ya, secara virtual selama 4 pertemuan terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Banyak hal yang sudah kita sampaikan ya, dan saya insya Allah bersedia untuk di luar ini ya, untuk mendampingi atau kita sharing, berkonsultasi terkait dengan ini, dan saya mendoakan ya semoga Ziswaf di Indonesia ini terus berkembang ya dengan kepada arah lebih baik, kemudian juga Ziswaf di lembaga Lasnas Indonesia juga terus berkembang seperti itu, walaupun nanti katakanlah
berubah namanya itu nggak ada masalah, karena tadi seperti disampaikan bahwa kreativitas dan inovasi sebenarnya kata kunci untuk kita itu tetap eksis dan bisa berkembang di masa-masa akan datang. Itu saja mungkin dari saya Pak Ferry. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Ustaz Adan. Alhamdulillah. Oh iya, ada satu kuis. Ini lupa tadi nih Pak. Ternyata ada kuis yang sudah disediakan oleh panitia di Polef. Mas Lutfi bisa bantu Mas Lutfi? Mohon maaf nih, saya lupa dari Mas Lutfi. Boleh Pak Ferry. Ya, kita seperti sesi-sesi sebelumnya. Jadi ada kuis hanya 5 soal saja. Jadi kita flashback juga ke materi-materi sebelumnya ya, selain materi yang disampaikan hari ini gitu. Jadi silahkan untuk bergabung melalui link yang di chat. Bisa di-copy ke browser lewat handphone atau lewat laptop Bapak dan Ibu. Saya sambil share screen. Oke, kita tunggu ya, mungkin 1 menit. Silahkan untuk bergabung di polef.com/Muhammad865. Boleh di copy paste saja link dari chat Zoom kita. Oke, kita akan mulai kuisnya pukul 5:33 ya. Silahkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan bergabung. Kuisnya hanya 5 soal. Waktunya 10 detik per soal. Option hanya ada 1 jawaban yang benar. Oke, silahkan untuk bergabung. Ini ada hadiahnya ya. Jadi untuk kuis-kuis sebelumnya pemenangnya nanti kita akan hubungi untuk ini ya, pengiriman hadiahnya gitu. Jadi silahkan untuk ditunggu dari Bapak dan Ibu rekan-rekan yang menang di kuis-kuis kita sebelumnya. Oke, kita mulai ya untuk kuisnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Penggunaan teknologi Big Data dan digitalisasi pada pelaksanaan ZISWAF dalam Islam dikenal dengan istilah. Jadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Silahkan untuk menjawab. A. Al-Mutaghayyirat, B. Al-Sawabit, C. Fardu, D. Sunnah. Silahkan. Sudah ada yang menjawab 8 orang ya. Oke, waktunya sebentar lagi akan habis. 9 orang. Oke. Kita lihat jawaban yang benar. A ya. Jadi disampaikan tadi oleh Ustadz Al-Mutaghayyirat ya, untuk pelaksanaan teknologi, penerapan teknologi Big Data dan aspek-aspek digital itu dibolehkan ya gitu. Oke, untuk leaderboard sementara ada Pak Agus, Pak Santana, dan rekan-rekan lainnya ya, masih banyak kesempatannya. Oke, soal kedua, dalam hal pelaksanaan wakaf tanah, ini flashback ke persoalan wakaf ya, termasuk ke dalam klasifikasi wakaf menurut waktunya. Pada saat itu sudah dijelaskan. A. Berjangka, B. Sementara, C. Abadi, D. Singkat. Dalam hal wakaf tanah. Oke, waktunya habis. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, abadi. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi dan Pak Ustadz juga sudah menyampaikan ya persoalan mengenai wakaf tanah salah satunya. Oke, kita lihat masih ada Pak Agus, Pak Santana, dan ada inisial TTNH ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, menurut pendapat ahli fikih dari Lembaga Zakat Internasional MUI, standar syariah, nilai nisab dan haul seperti zakat emas, ini zakat emas ya, aspeknya itu adalah A 85 gram dan 1 haul ya, B 100 gram dan setiap pembelian emas, C 150 gram dan 1 haul, D 200 gram dan setiap kali mencapai nisab. Nah, yang benar. Oke, waktunya habis. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah 85 gram dan 1 haul. 100% menjawab benar ya.
Oke. Oke, masih bisa menyusul nih, siapa tahu terreset ya di jawabannya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Berikut ini ialah unsur-unsur wakaf yang tepat, kecuali A. Benda wakaf, B. Wakif, C. Nazir, D. Amil. Kecuali. 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. D, betul. Yang menjawab D ya, 67% jawab Amil ya, kecuali ini. Oke. Soal terakhir, soal kelima. Masih ini ya, Pak Agus Dahlan ya. Sepertinya Pak Santana ada Pak Denny. Oke. Soal terakhir, soal kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis wakaf di Indonesia ya. Mungkin ini merupakan ialah tantangan pengelolaan wakaf dari aspek kita tadi banyak berdiskusi atau cerita A terkait sumber daya manusia, B. R&D, research and development dan teknologi, C. Regulasi dan kelembagaan, D. Awareness. Yang paling tepat yang mana ya? A, B, C, atau D. Waktunya habis. Oke, kita lihat jawabannya B. Terkait research, development, dan teknologi ya. Jadi terkait pemanfaatan teknologi, mungkin kita masih harus terus mengembangkan. Memang tadi ada disebutkan salah satu sudah cukup berkembang juga ya media fundraising kita seperti adanya kitabisa.com dan lain sebagainya gitu yang mendukung mungkin proses Jiswaf atau sedekah gitu ya. Oke. Hanya 5 soal, kita lihat pemenangnya hanya kita ambil 3 mungkin ya seperti sesi biasanya. Jadi 1 2 3. Kebetulan Pak Agus sama Pak Denny skornya sama. Jadi kita ini aja ya, ambil aja ya. Gimana Pak Ferry? Ada penambahan hadiah mungkin? Kita ambil 3 aja ya, Pak. Ambil 3 aja. 3 aja ya. Oke. Oke, selamat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi dengan kuis tadi merefresh ya materi-materi yang sudah diberikan di 3 pekan pertemuan sebelumnya. Semoga dengan ada kuis tadi membuat kita lebih ingat lagi materi-materi dan sahabat juga bisa ngecek nanti di YouTube Lasnas. Materi-materi yang tadi disampaikan semuanya sudah diupload ke YouTube, jadi bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, sambil menunggu berbuka atau lagi di perjalanan atau di kantor, bisa mendengar kembali materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Sekian dari kami semua, mewakili semua tim di Lasnas. Saya pribadi yang jadi moderator di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat yang telah mensupport Lasnas selama lebih dari 10 tahun. Kemudian juga insya Allah seperti disampaikan Pak Budi tadi, setelah Agustus insya Allah kita akan terus memberikan manfaat, memberikan hikmat kepada muzaki dan mustahik dimanapun nanti kita beroperasi seperti itu. Kang Agus ada yang mau disampaikan, Kang Agus, di closing agenda kita terakhir pertemuan ini, Kang Agus? Terima kasih saja untuk semuanya sekali lagi dan kepada para pembina dan pada hari ini diwakili Pak Wahyu Budiarto, kepada Ustaz Dardan yang menjadi pengawas syariah, kita teman-teman pengurus juga yang terutama yang saya muliakan rekan-rekan Muzaki ya, Muksinin, donatur dan semua pihak yang membantu ya, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu yang bisa membanggakan kita di akhirat nanti pada saat kita sangat memerlukan amal apa gitu yang bisa membuat kita berwasilah terhadap amal itu agar kita bisa selamat pada pengadilan Allah nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini walaupun sedikit kali ya, mudah-mudahan ada yang bisa membahagiakan sesama sehingga mereka berdoa untuk kita dan kita bisa selamat karenanya. Saya juga mohon maaf mewakili teman-teman semuanya pengurus Lasnas apabila dalam pelaksanaan itu banyak kehilapan-kehilapan. Jadi kami mohon diingatkan dan juga kami mohon dibantu juga kalau misalnya teman-teman rekan-rekan bisa ikut mewakafkan waktunya dan juga kemampuannya untuk membantu kegiatan dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan wakaf infak
zakat infak dan sedekah serta wakaf di lingkungan perusahaan kita ini. Sekali lagi terima kasih kepada Allah saja, saya mohonkan kebaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya serta ampunan untuk kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan ini seri pembelajaran dengan online ini kita tutup dengan hamdalah dan alhamdulillah alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf, insya Allah kita berjumpa di waktu yang lebih baik lagi setelah Lebaran. Sekali lagi mohon maaf dan semoga rekan-rekan dan sahabat semua sehat selalu dan bisa bertemu face to face insya Allah setelah COVID ini berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.